Cinta yang tak pernah sederhana. Pertemuan yang mengubah segalanya. Tidak ada yang istimewa dari pagi itu. Setidaknya begitulah yang dirasakan Nadine ketika ia melangkah ke halaman kampus dengan langkah ringan. Rambut panjangnya tergerai, tertiup angin pagi yang sejuk. Banyak pasang mata memandangnya, seperti biasa. Nadine cantik, bukan hanya dari paras, tetapi juga dari caranya tersenyum dan berbicara. Namun di balik senyum itu, ada satu nama yang selalu berputar di pikirannya, Arga. Arga Pratama dikenal sebagai sosok yang ramah, dewasa, dan selalu bisa diandalkan. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara soal perasaan. Sikapnya tenang, membuat siapapun merasa aman berada di dekatnya. Nadine mengaguminya diam-diam, menyimpan rasa itu rapat-rapat, takut jika perasaannya justru akan merusak persahabatan mereka. Sementara itu, ada Reza, sahabat Nadine sejak semester awal. Reza selalu ada, mengantar, menunggu, mendengarkan keluh kesah Nadine tanpa pernah mengeluh. Reza mencintai Nadine dengan caranya sendiri, sederhana namun tulus. Sayangnya bagi Nadine, Reza hanyalah teman, tidak lebih. Reza tahu satu hal yang tidak disadari Nadine. Cara Nadine memandang Arga berbeda. Ada kilau di matanya, ada jeda lebih lama ketika Arga berbicara. Reza bukan orang bodoh. Ia tahu dirinya kalah bahkan sebelum bertanding. Namun Reza memilih bertahan. Ia percaya, cinta bukan soal siapa yang pertama datang, tetapi siapa yang tetap tinggal. Ia berharap suatu hari Nadine akan melihatnya bukan hanya sebagai teman. Di sisi lain, Arga memendam rahasia yang sabah beratnya. Ia mencintai Nadine. Setiap tawa Nadine adalah candu. Setiap kesedihannya adalah luka bagi Arga. Namun Arga tahu, Reza mencintai Nadine. Dan sebagai sahabat, Arga memilih menyingkirkan perasaannya sendiri. Dengan niat baik yang menyakitkan, Arga berusaha menjodohkan Reza dan Nadine. Ia sering menciptakan momen agar mereka berdua bisa bersama. Menitipkan perhatian lewat Reza, menyebut nama Reza di hadapan Nadine. "Reza itu baik, Din," kata Arga suatu sore. "Dia selalu ada buat kamu." Nadine hanya tersenyum kecil. "Aku tahu, tapi perasaan gak bisa dipaksa, Ga." Kalimat itu menusuk Arga, bukan karena Reza ditolak, tetapi karena ia tahu kalimat itu juga bisa berlaku untuk dirinya. Semua berubah ketika suatu malam, hujan turun tanpa ampun. Reza akhirnya mengungkapkan perasaannya. Suaranya gemetar, matanya penuh harap. "Aku cinta kamu, Nadine, dari dulu." Nadine terdiam, hatinya terasa sesak. Ia tidak ingin menyakiti Reza, tetapi ia juga tidak bisa berbohong. "Maaf, Za, aku sayang kamu sebagai sahabat." Reza tersenyum pahit. Hujan menyamarkan air mata yang jatuh di pipinya. Keesokan harinya, Nadine mencari Arga. Ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Di hadapan Arga, semua pertahanannya runtuh. "Ga, aku capek berpura-pura," ucapnya lirih. "Aku cinta kamu." Arga terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Perasaan yang ia kubur dalam-dalam kini berdiri di hadapannya. Namun bayangan Reza muncul di benaknya. Sahabat yang ia hianati. "Nadine, aku..." Arga mundur. Ia menolak kebahagiaannya sendiri. Reza menjauh. Arga tenggelam dalam rasa bersalah. Nadine merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Cinta segitiga itu bukan hanya tentang siapa yang bersama siapa, tetapi tentang siapa yang paling banyak mengalah dan paling dalam terluka. Waktu berlalu, luka perlahan mengering. Reza belajar mencintai dirinya sendiri. Arga belajar jujur pada perasaannya. Nadine belajar bahwa cinta bukan hanya tentang rasa, tetapi juga keberanian. Suatu hari, mereka bertemu kembali. Tidak ada amarah, hanya kenangan. Cinta tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang cinta berakhir dengan keikhlasan. Dan dari cinta segitiga itu, mereka belajar. Mencintai memang indah, tetapi jujur pada perasaan adalah keberanian terbesar. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah menjadi sunyi. Reza benar-benar menghilang dari kehidupan Nadine. Pesan tak dibalas, panggilan tak diangkat.
Nadine mulai menyadari bahwa kehilangan Reza bukan sekadar kehilangan teman, tetapi kehilangan seseorang yang selama ini menjadi sandaran tanpa ia sadari. Arga pun menjaga jarak. Ia sengaja sibuk, sengaja menghindar. Setiap bertemu Nadine, dadanya sesak. Ia mencintainya, tetapi rasa bersalah pada Reza membuatnya memilih diam. Reza menghabiskan waktunya sendirian. Ia marah, bukan hanya pada Nadine, tapi juga pada Arga. Ia merasa dikhianati dua orang yang paling ia percaya. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan, apakah ia tak pernah cukup? Namun di balik amarah itu, cintanya pada Nadine belum mati. Justru itulah yang paling menyakitkan. Nadine mulai sering menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Ia merindukan tawa Reza, perhatian kecilnya. Tapi hatinya tetap memanggil nama Arga. Cinta memang kejam. Ia memaksa seseorang memilih, lalu menghukum apapun pilihannya. Suatu sore, Nadine bertemu Reza di perpustakaan. Mata mereka bertemu, lama, canggung. "Aku nggak benci kamu," ucap Reza pelan. "Aku cuma capek." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Arga akhirnya menyadari satu hal. Bersembunyi tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus jujur pada Nadine dan Reza, apapun resikonya. Mereka bertiga duduk berhadapan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Udara terasa berat. Arga mengaku, ia mencintai Nadine sejak lama. Nadine mengangguk, air matanya jatuh. Reza terdiam, dadanya bergetar. Tidak ada teriakan, hanya luka yang semakin nyata. Persahabatan mereka runtuh, tidak sekaligus, tetapi perlahan. Reza memilih pergi dari kota itu demi menyelamatkan dirinya. Kepergian Reza meninggalkan lubang besar di hati Nadine dan Arga. Nadine dan Arga akhirnya bersama. Namun kebahagiaan mereka tidak utuh. Bayangan Reza selalu hadir di antara tawa mereka. Cinta yang lahir dari luka tak pernah benar-benar tenang. Waktu melompat jauh. Nadine dan Arga mencoba hidup normal. Karir, mimpi, rencana masa depan. Namun rasa bersalah tak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, Reza kembali. Lebih dewasa, lebih tenang. Namun matanya masih menyimpan luka lama. Pertemuan itu membuka kembali semua yang telah mereka kubur. Reza menyadari, cintanya pada Nadine belum sepenuhnya hilang. Nadine pun goyah. Ia mulai mempertanyakan pilihannya. Nadine berada di persimpangan terbesar dalam hidupnya. Arga, cinta yang ia perjuangkan. Reza, cinta yang tak pernah pergi. Dan kali ini, ia harus memilih tanpa bersembunyi. Reza tidak langsung masuk kembali ke hidup Nadine. Ia belajar dari luka lama. Ia hadir pelan-pelan, sekadar menyapa, menanyakan kabar. Tidak ada tuntutan, tidak ada pengakuan. Justru itu yang membuat hati Nadine bergetar. Arga mulai merasakan perubahan. Senyum Nadine tak lagi sepenuhnya miliknya. Arga menyadari dirinya cemburu, tetapi tak tahu pada siapa harus marah. Reza sahabatnya, Nadine kekasihnya. Cemburu itu ia telan sendiri, berubah menjadi sikap dingin yang tak ia sadari menyakiti Nadine. Nadine mulai membandingkan perasaan. Cintanya pada Arga penuh api, penuh gejolak. Namun bersama Reza, ia merasa tenang. Tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menjelaskan apapun. Ia mulai takut pada hatinya sendiri. Maya hadir dalam hidup Arga, rekan kerja yang cerdas dan penuh perhatian. Maya melihat luka dalam diri Arga, sesuatu yang tak pernah Arga ceritakan pada Nadine. Perhatian Maya menjadi tempat pelarian. Nadine menyadari Arga berubah. Jarang bertanya, jarang mendengar. Setiap pertengkaran berakhir dengan diam. Sementara Reza justru selalu ada, tanpa diminta. Arga berbohong kecil pada Nadine tentang pertemuannya dengan Maya. Kebohongan itu sepele, tetapi efeknya merusak. Cinta yang dulu dibangun atas kejujuran, kini mulai rapuh. Di tengah hujan, Nadine akhirnya menangis di hadapan Reza. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai tempat pulang. Reza menahan diri. Ia ingin memeluk, tetapi memilih menjaga jarak.
Ia tak ingin menjadi alasan runtuhnya hubungan orang lain. Arga mulai merasa Maya memahami dirinya lebih dari Nadine. Ia merasa bersalah, tetapi juga lelah. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan cintanya sendiri. Suatu malam, Nadine dan Reza terlalu lama berbincang. Tawa berubah menjadi hening. Hening berubah menjadi jarak yang terlalu dekat. Mereka sadar, tetapi terlambat. Perasaan yang lama terkubur kembali hidup. Arga akhirnya menghadapi Nadine. Suaranya tenang, tetapi matanya penuh amarah yang tertahan. Ia tidak menuduh, tidak berteriak. Justru ketenangan itulah yang membuat Nadine gemetar. "Sejak kapan kamu sedekat itu dengan Reza?" tanya Arga. Nadine tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan paling jujur. Arga menyadari, kehilangan Nadine bukan lagi kemungkinan, melainkan proses yang sedang berjalan. Reza menemui Arga. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa menahan apapun. "Aku masih cinta Nadine, tapi aku nggak mau mencurinya. Kalau dia pergi, itu harus karena pilihannya sendiri." Kejujuran itu menghancurkan sekaligus melegakan Arga. Maya akhirnya mengetahui bahwa Arga tidak sepenuhnya hadir dalam hubungan mereka yang samar. Ia memilih pergi, meninggalkan satu kalimat. "Kamu bukan pria jahat. Kamu hanya pria yang belum selesai dengan masa lalunya." Kepergian Maya menyadarkan Arga akan kesalahannya sendiri. Nadine dan Arga duduk berhadapan, seperti dua orang asing. "Aku lelah berjuang sendirian," ucap Nadine. Arga mengangguk, tidak ada pertahanan. Cinta mereka berakhir tanpa pertengkaran besar. Justru itulah yang paling menyakitkan. Kepergian Nadine bukan keputusan yang lahir dalam satu malam. Ia datang dari akumulasi lelah, dari tangis yang terlalu sering ia sembunyikan, dari doa-doa yang tak lagi tahu harus meminta apa. Pagi itu, Nadine berdiri di depan cermin dengan mata sembab. Ia memandangi dirinya sendiri, seolah melihat orang asing. Perempuan yang dulu begitu yakin pada cintanya, kini bahkan ragu pada detak jantungnya sendiri. Ia meninggalkan sepucuk surat di meja. Bukan untuk Arga, bukan untuk Reza, melainkan untuk dirinya sendiri. "Aku pergi bukan karena tidak mencintai siapapun. Aku pergi karena aku lupa mencintai diriku sendiri." Nadine memilih kota kecil di tepi laut, tempat yang sunyi, jauh dari kenangan dan nama-nama yang selama ini memenuhi kepalanya. Hari-harinya sederhana, bangun pagi dengan suara ombak, berjalan tanpa tujuan, menulis di buku catatan yang selalu ia bawa. Di sana, Nadine belajar kembali mengenal dirinya. Ia belajar bahwa ia tidak harus selalu kuat, bahwa menangis tidak membuatnya lemah, bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Malam-malamnya masih dipenuhi bayangan Arga, cara pria itu diam ketika terluka. Bayangan Reza, ketulusan yang selalu datang tanpa syarat. Namun untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak lagi menyakitkan. Nadine menulis satu kalimat di halaman terakhir bukunya. "Aku tidak tahu dengan siapa aku akan berakhir. Tapi aku tahu, mulai hari ini, aku tidak akan lagi meninggalkan diriku sendiri." Keputusan itu sunyi, tanpa saksi. Namun justru di sanalah Nadine menemukan keberanian terbesar dalam hidupnya. Reza melepaskan. Reza menulis surat yang tidak pernah ia kirimkan. Isinya sederhana, doa agar Nadine bahagia, meski bukan bersamanya. Ia akhirnya memahami bahwa cinta sejati kadang berarti merelakan. Bulan berganti tahun. Luka tidak hilang, tetapi tidak lagi berdarah. Nadine tumbuh lebih kuat. Arga belajar hidup dengan penyesalan. Reza menemukan damai dalam kesendirian. Takdir mempertemukan mereka kembali di sebuah kafe kecil. Tidak ada pelukan, hanya senyum tulus. Mereka telah berubah. Tidak ada yang kembali bersama. Namun tidak ada pula yang saling membenci. Cinta segitiga itu berakhir bukan dengan kepemilikan, melainkan dengan kedewasaan. Kadang, cinta paling indah adalah cinta yang mengajarkan kita untuk melepaskan.